Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Gunawan, mahasiswa semester 5 dari kelas A3 Manajemen 2019 Universitas Medan Area. Pada video ini saya akan menjelaskan materi terkait pasar modal yang dibuat untuk memenuhi tugas perkuliahan pasar modal. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu pasar modal, jenis-jenis pasar modal, manfaat pasar modal, dan aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas. Definisi pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang, obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Berikutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama itu ada pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter, lalu perantara pedagang efek atau broker dealer yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasa disebut dengan penawaran umum, perdana atau initial public offering. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Lalu yang kedua itu ada pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Pada saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawaran jual dan tawaran beli dari para investor, yang disebut sebagai order driven market. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan, tapi masuk ke para pemegang saham. Yang ketiga, pasar ketiga. Pasar ketiga ini disebut juga dengan OTC atau over the counter. Adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga terbaik. Pada market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Selanjutnya itu ada pasar keempat. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder karena dapat menghemat biaya.
Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Jika ditinjau dari perusahaan atau emiten, setidaknya ia memiliki 5 manfaat, yaitu pertama, dapat menghimpun dana dengan jumlah yang besar. Kedua, dana bisa diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Ketiga, tidak ada perjanjian sehingga manajemen bisa lebih bebas dalam mengelola dana. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank jadi lebih kecil. Sementara dari sisi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu nilai investasinya berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, memperoleh dividen bagi yang memiliki atau memegang saham, dan bunga pengembang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat berinvestasi dalam beberapa instrumen sekaligus. Selanjutnya, aktivitas perkembangan pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan ke-2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Seiring berjalannya waktu, pasar modal tidak hanya berfungsi sebagai sarana investasi bagi para investor, namun juga dapat menjadi mata pencarian utama dari instrumen saham. Pasar saham sendiri menjadi keuntungan yang cukup tinggi dibandingkan instrumen lain, bahkan dapat mencapai ratusan persen dalam beberapa bulan. Fundamentalis maupun teknikalis, semua investor saham berbondong-bondong berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara masing-masing. Namun, sejak adanya koreksi besar-besaran indeks harga saham gabungan atau IHSG pada awal tahun 2020 hingga puncaknya 20 Maret 2020, para investor ini, terutama yang masih baru, benar-benar disadarkan bahwa bisnis saham tak selalu soal untung. Hal ini menandakan bisnis di pasar modal lebih menjadi pilihan masyarakat daripada bisnis real yang sedang terpuruk saat pandemi ini, karena ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai pasar modal. Semoga bermanfaat dan pesan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah mulailah berinvestasi. Itu. Saya Gunawan izin undur diri bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.